Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Malang. Kita telah memasuki minggu yang kedua di bulan Mei ini. Di dalam tema kita sepanjang bulan ini adalah More Than Conqueror. Kita adalah lebih daripada pemenang, di mana di dalam menghadapi situasi keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini berhubung dengan pandemi COVID-19 yang membuat ada banyak orang mengalami kesukaran, kesulitan di dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, di dalam usaha dan lain sebagainya. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita lebih daripada pemenang. Mengapa ini penting bagi kita untuk menyadarkan kembali akan pilihan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dan apa yang menjadi rancangan Allah di dalam hidup kita. Sehingga melalui tema ini kita tahu persis bahwa tidak ada satu hal apapun yang ada di sekitar kita yang bisa membatalkan dan menggagalkan rancangan Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya melalui tema ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mengizinkan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, ketidakberdayaan menguasai hidup kita. Karena kita tahu posisi kita di hadapan Allah dan siapa Allah di dalam hidup kita. Dan minggu yang lalu kita sudah pelajari yaitu Allah ada di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, Dialah yang akan menolong dan memampukan kita, bahkan membela kita, sehingga sebagai anak-anaknya kita mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Kita bersyukur karena Allah mau berpihak kepada kita, karena kita adalah umat pilihannya. Yang kedua, tema yang akan kita bahas pada minggu ini adalah kita anak-anak Allah itu merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Sebelum kita menerangkan lebih jauh firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua menunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan di dalam memelihara kami, di dalam membimbing dan menuntun kami, sehingga kami sanggup melewati apapun keadaan situasi yang di hadapan kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah menolong kami, memegang tangan kanan kami untuk membawa kami keluar sebagai pemenang di dalam hidup kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, urapi kami dan bicara kepada kami agar kami makin diteguhkan. Kami terus berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa perasaan Bapak Ibu Saudara seandainya satu ketika di dalam perusahaan di mana kita bekerja, tiba-tiba kita dipilih untuk menjadi direktur perusahaan tersebut, yang sebenarnya kita ini bukan orang yang berprestasi. Kita hanya karyawan biasa. Bahkan kita tidak menonjol di antara teman-teman yang lain. Pekerjaan kita pun bukan pekerjaan yang dilihat orang. Tetapi kita orang yang biasa, yang melakukan pekerjaan yang biasa. Namun tiba-tiba dipilih untuk menjadi direktur perusahaan. Apa perasaan kita? Apa perasaan Bapak Ibu Saudara sekiranya kita dipilih menjadi orang yang paling berpengaruh di kota di mana kita tinggal, yang sebenarnya kita ini tidak melakukan banyak hal. Kita orang yang biasa saja, tidak populer, tidak terkenal, bukan siapa-siapa, hanya orang biasa, namun tiba-tiba dipilih menjadi orang yang paling berpengaruh di kota kita. Apa perasaan kita? Tentu setiap kita akan merasa sukacita dan heran dan terkaget-kaget. Sehingga kita bisa berpikir, siapa saya?
Kok saya diangkat menjadi direktur perusahaan? Kok saya diangkat menjadi orang yang paling berpengaruh di kota itu? Siapa saya? Bapak, Ibu, Saudara, perasaan itu juga yang harusnya kita miliki saat ini ketika kita bicara tentang umat pilihan Allah. God's chosen people. Saudara, siapakah kita? Dan dari mana kita berasal? Sehingga kita ini diangkat dan dipilih untuk menjadi umatnya. Kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Kalau kita melihat hidup kita, latar belakang kita, masa lalu kita, kelemahan kita, kekurangan kita, keberadaan kita, dan kita dipilih Tuhan menjadi anak Allah, menjadi umat pilihan Allah. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Dan inilah yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Sehingga saat ini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena latar belakang pendidikan kita. Bukan karena kekayaan kita. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan sehingga Dia memilih kita, bukan. Bukan karena prestasi yang kita buat sehingga Allah memilih kita, tidak. Kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita adalah orang yang berdosa, yang tidak layak untuk dipilih menjadi umat Allah. Namun, itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia memilih dan mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya sehingga kita menjadi umat pilihan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang disebut dengan anugerah atau kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini saya mengajak kita untuk membaca 2 ayat, satu dari Perjanjian Lama, satu dari Perjanjian Baru, yang menunjukkan bahwa Allah memilih kita untuk menjadi umatnya oleh karena kebaikan dan anugerah yang daripada Allah. Kita akan baca dulu dari Perjanjian Lama. Mazmur pasal 33, ayatnya yang ke-12, dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ini dari Perjanjian Lama. Kita baca dari Perjanjian Baru. Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-33. Dikatakan di sana demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa betapa kita ini berbahagia menjadi umat pilihan Allah. Kita bersyukur hidup kita ini yang dahulunya hancur, kacau, penuh dengan dosa. Namun Allah mengasihi kita dan memilih kita untuk menjadi umat pilihannya. Nah, kalau gitu timbul pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang menjadi kriteria Allah memilih kita? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita dipilih untuk menjadi umat Allah bukan karena kebaikan kita. Bukan karena apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Bukan karena gelar atau status kita, tidak. Allah memilih kita karena anugerahnya. Bukan karena kebaikan kita. Ya, kasih setianya yang begitu luar biasa. Itu yang mengangkat hidup kita. Dari kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang kacau, kehidupan yang penuh dengan ketakutan,
penuh dengan ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Hidup kita yang dahulunya tidak memiliki masa depan. Hidup kita yang hancur. Allah tidak mau meninggalkan kita. Dia datang dan mengulurkan tangannya, mengangkat kita dan memulihkan kehidupan kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita menjadi umat pilihan Allah. Bukan karena kehebatan kita, tapi sekali lagi kita dipilih Tuhan semata-mata karena anugerahnya, karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Bukan karena semua yang sudah kita lakukan. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jelas sekali bahwa ayat ini menunjukkan bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah lah yang memilih kita. Jadi ini merupakan anugerah, pemberian Tuhan yang terbesar, supaya kehidupan kita tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan. Dia tidak ingin kita menjalani suatu kehidupan yang tanpa arah, tanpa tujuan. Allah tidak ingin kita menghabiskan hidup kita dengan suatu kehidupan yang sia-sia, tidak ada artinya dan tidak berdampak. Tapi Tuhan memilih kita karena Dia punya rancangan yang besar. Dia punya panggilan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia memilih kita karena Dia memikirkan apa yang Allah sanggup lakukan bagi hidup kita, bagi masa depan kita. Sehingga apapun keadaan kita, apapun kelemahan dan kekurangan kita, Dia tetap mengasihi kita karena Dia Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 6 ayat 44. Dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, kita ini menjadi anak Allah itu karena Tuhan yang menarik kita. Semua orang di dunia ini menjadi anak Allah, percaya kepada Yesus hanya kalau Bapa yang menariknya. Artinya orang itu bisa mengenal Tuhan itu karena anugerah Allah, bukan pekerjaan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus yang mengangkat kita dan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Nah, pertanyaan kita adalah, untuk apa Tuhan memilih kita menjadi umat pilihan Allah? Untuk apa Dia memanggil kita? Ada beberapa alasan kenapa Tuhan memilih kita dan memanggil kita menjadi umat pilihannya. Bapak, Ibu, Saudara, yang pertama, maksud Allah memilih kita ini adalah supaya kita mulai dipisahkan dari dunia ini. Bukan berarti kita meninggalkan dunia ini, kita dipisahkan dari kehidupan dunia yang penuh dengan dosa. Kalau selama ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang dipengaruhi oleh dosa, yang dikuasai oleh kegelapan, dan kita ada di dalamnya, Allah memilih kita dan memisahkan kita supaya kita tidak lagi bergaul dengan kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa. Namun Allah ingin memisahkan kita. Allah ingin mengkhususkan kita. Dia tidak ingin kita bergaul dan terlibat dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan kejahatan, yang membawa dan menjerumuskan kita di dalam dosa. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Itu sebabnya tujuan Allah menjadikan kita umat pilihan Allah adalah Dia ingin memisahkan kita. Tentu Dia ingin memisahkan kita karena Dia punya tujuan yang besar dalam kehidupan kita. Apakah tujuan Allah? Dia ingin memisahkan kita agar Dia bisa memperlengkapi hidup kita. Dia ingin mengubah hati kita.
Dia ingin mengubah sifat-sifat kita. Dia ingin menjadikan kita orang yang berguna bagi banyak orang. Tuhan ingin mengubah hidup kita dari orang yang hancur menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Allah memisahkan kita karena Dia punya panggilan yang mulia. Dan Dia membentuk hidup kita. Dia mempersiapkan kita dan memperlengkapi kita untuk suatu panggilan yang besar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Satu sisi, kita bersyukur. Kita menjadi umat pilihan Allah. Kita bersyukur kita menjadi anak-anak Allah. Namun, kita harus tahu apa panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita dipisahkan, kita diperlengkapi, dibentuk, diperlengkapi. Dan setelah kita dibentuk, kita diperlengkapi, kemudian kita akan ditugaskan. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita menjadi anak-anak Allah, hidup kita bukan lagi tentang diri kita, tapi hidup kita adalah tentang Tuhan. Hidup yang kita jalani ini bukanlah lagi tentang kita, tapi kita hidup untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan ingin sebagai umat pilihan Allah, kita harus dekat dengan Dia, sehingga kita mengenal hatinya, kita mengenal pikirannya, kita tahu tujuan Allah di dalam hidup kita, sehingga di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita, kita tahu apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita. Ini hal yang sangat penting yang akan membuat hidup kita sepadan dengan panggilan Allah dalam hidup kita. Saya melihat banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen. KTP-nya Kristen, tetapi kehidupan yang dia jalani bukanlah kehidupan yang diarahkan kepada Kristus. Kehidupan yang dia jalani bukanlah kehidupan yang berfokus kepada Kristus. Banyak orang mengaku diri Kristen, namun dia hidup menurut keinginan hatinya. Dia hidup menurut apa yang dianggapnya benar. Dia nggak mau tunduk kepada firman Allah, sehingga banyak orang yang katanya Kristen, namun hidupnya tidaklah mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai umat Allah kita harus tahu ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan katakan melalui firman-Nya dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-9. Kita akan baca di sana 1 Petrus pasal 2. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa kan? Kita milik Allah, umat Allah, milik kepunyaan Allah. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Karena sebagai umat Allah, tujuan hidup kita adalah kalimat berikutnya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah maksud Tuhan memilih, membentuk hidup kita untuk menjadi anak-anak Allah. Allah ingin melibatkan kita untuk masuk di dalam proyek kekal Allah. Dia ingin supaya kita menggunakan semua sumber daya yang kita miliki. Waktu kita, harta kita, tenaga kita, semua sumber daya yang kita miliki. Biarlah itu dipakai Tuhan untuk menjadi bagian, untuk memperlebar kerajaan Allah. Sebab itulah hidup yang bermakna. Itulah hidup yang berarti. Itulah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah
hidup dari orang yang menjadi umat pilihan Allah. Dan kita bersyukur untuk panggilan itu. Walaupun kita tahu bahwa kita orang yang penuh dengan kekurangan, dengan keterbatasan. Kita menghadapi ada banyak tantangan dan persoalan di dalam hidup kita. Namun satu hal yang kita tahu, bahwa Allah tidak pernah gagal untuk menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus menyelaraskan hati kita, menyelaraskan pikiran kita, dan mau mengikuti panggilan Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak orang mengalami kesukaran, mengalami persoalan karena pekerjaan, karena usaha, dan mengalami masalah dalam ekonomi, dalam keuangan, di dalam kehidupan mereka. Saya percaya ini merupakan kesempatan bagi setiap kita, umat pilihan Allah, untuk tampil bersinar menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Allah memilih dan memanggil kita. Dan Dia telah tahu bahwa hari-hari ini manusia di bumi akan menghadapi pandemi virus COVID-19. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Namun, mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi di zaman kita? Karena Tuhan telah memilih kita dan memperlengkapi kita. Supaya kehadiran kita di muka bumi ini, kehadiran kita di kota ini, kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita, boleh menjadi jawaban bagi banyak orang. Sehingga di tengah-tengah kesukaran, krisis yang melanda, Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah maksud Tuhan memilih kita menjadi umat pilihan Allah. Supaya terang Tuhan bersinar di dalam kehidupan kita. Dan kemuliaannya nyata di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan maksudkan untuk apa kita menjadi umat pilihan Allah. Itu sebabnya kalau kita menjadi umat pilihan Allah, kelebihan apa, benefit apa? Sama seperti kalau kita misalnya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menjadi anggota sebuah klub olahraga. Dan kita mendaftar di klub itu, dan kita dikasih kartu, dan dengan kartu itu kita bisa memiliki akses di tempat olahraga itu. Ada berbagai macam olahraga yang bisa kita pilih. Apa yang kita mau kerjakan, alat mana yang kita mau pakai untuk berolahraga, ada banyak pilihan. Ada ruang-ruang yang tersedia untuk orang bisa berolahraga di klub itu. Nah, kalau kita punya kartu itu, kita punya akses untuk kita bisa menikmati semua fasilitas yang diberikan kepada kita. Sama halnya menjadi umat Allah, menjadi umat pilihan Allah. Apakah yang menjadi benefit atau keuntungan yang kita miliki? Sehingga di sana kita melihat rancangan Allah digenapi dalam hidup kita. Yang pertama, keuntungan yang kita miliki adalah kita memiliki akses untuk memakai nama Yesus yang ajaib. Kita punya akses untuk menggunakan nama Raja Mulia kita. Sehingga dengan akses yang kita miliki itu, dengan nama yang Tuhan berikan kepada kita, kita sanggup menghadapi setiap tantangan, kesukaran, ketakutan yang sedang kita hadapi, intimidasi yang sedang kita hadapi. Karena di dalam nama Yesus kita mengalami kemenangan. Dan ketika kita berdoa di dalam nama itu, Allah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang keempat dikatakan di sana, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, apakah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng kubu-kubu lawan? Yaitu
Kalau kita berperang dengan menggunakan kuasa dari Allah yang maha tinggi, itulah akses yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga walaupun Allah itu di surga, kuasanya ajaib, dan ketika kita menggunakan namanya, Dia memberikan kita kuasa untuk kita menghancurkan dan meruntuhkan semua benteng-benteng yang ada di hadapan kita. Inilah keuntungan kita sebagai umat Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menjadi takut dan khawatir menghadapi besarnya tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Allah yang besar. Dan Dia ada bersama dengan kita. Dia mau memakai kita untuk menjadi alatnya. Dia bersedia untuk mengurapi kita. Dan Dia memegang tangan kanan kita yang membawa kita kepada kemenangan. Dia hadir, Dia ada bersama dengan kita. Dan Dia ingin memberkati kita dan memakai kita. Sehingga lewat hidup kita, perkara-perkara besar terjadi di dalam hidup kita. Itulah akses yang kita terima sebagai umat Allah. Jangan lupa kita gunakan itu. Sehingga sebagai anak Tuhan hari-hari ini, justru kita harus menunjukkan kualitas kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana kita menunjukkan kualitas kita? Tetap tenang. Karena kita percaya Allah memegang kendali hidup kita. Bukan cuma tetap tenang. Hidup di dalam ucapan syukur. Karena kita tahu Allah yang kita sembah sanggup mengubahkan. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk apa saja yang sedang kita alami. Karena kita miliknya. Kita biji matanya. Bukan cuma kita bersyukur. Tapi hari-hari ini bangun suatu relasi dengan Tuhan. Bangun suatu keintiman dengan Allah. Karena Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah aku dapatkan semua kekuatan untuk aku boleh hidup dan hidup yang berkemenangan. Inilah kualitas dari seorang anak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari bangkit. Jangan izinkan apapun juga melemahkan iman kita. Jangan izinkan situasi keadaan melemahkan semangat kita. Justru ini kesempatan untuk kita melihat di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran. Tuhan buka jalan bagi hidup kita. Kita melihat pemeliharaan Allah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Seperti Elia ketika dia ada di tepi sungai Kerit. Tuhan memelihara dia. Dengan mengirimkan burung gagak yang memberi dia makan, saudara. Bapak Ibu Saudara, Allah bisa lakukan banyak hal untuk memelihara hidup kita. Inilah jaminan kita, keuntungan kita sebagai umat pilihan Allah. Bukan cuma akses untuk kita bisa menggunakan nama Allah di dalam Yesus yang memberikan kita jaminan kemenangan. Bukan itu. Ada lagi saudara, yaitu sebagai umat pilihan Allah. Keuntungan kita adalah kita mengalami perlindungan Allah di saat kita mengalami kesesakan. Kita mengalami pembelaan Allah di saat kita mengalami keterpurukan di dalam kehidupan kita. Dia selalu membela kita. Bahkan ketika kita jatuh, kita tidak akan jatuh tergeletak. Dia yang akan mengangkat kita kembali. Itu yang Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-10. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat ini sangat indah sekali. Membuktikan bagaimana hati Tuhan bagi setiap kita. Dikatakan Allah akan meneguhkan, melengkapi, menguatkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Hari-hari ini rasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menopang, dan yang membuka jalan bagi hidup kita. Karena inilah bagian yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita bersyukur saudara. Itu sebabnya Roma. Paulus berkata dalam kitab Roma, kita ini lebih daripada pemenang. Kita ini menang bukan karena
kekuatan kita. Kita ini lebih daripada pemenang. Ternyata ada Allah di samping kita. Ada Allah dalam hidup kita. Dialah yang menguatkan, meneguhkan, membangkitkan hidup kita. Sehingga kita sanggup dan kita keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan kita. Inilah keuntungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Yang terakhir, kalau yang pertama kita dapatkan akses untuk memakai nama Allah di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kita sanggup menghancurkan segala benteng-benteng yang ada di hadapan kita. Kita mampu menghancurkan gunung-gunung masalah di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita juga mendapatkan keuntungan, yaitu mengalami perlindungan di dalam kesesakan. Dia hadir menguatkan, meneguhkan, menolong hidup kita. Dan yang ketiga, keuntungan kita sebagai umat pilihan Allah, kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Penyertaannya. Penyertaan ini yang Daud alami. Yang dia tuliskan dalam Mazmur pasal 23. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, namun aku tidak takut bahaya, karena Allah besertaku. Saudara, penyertaan Tuhan itu yang membuat kita tidak takut. Sekalipun kita sedang menghadapi dan melewati suatu lembah kekelaman. Namun kalau ada Tuhan dalam hidup kita, lembah yang kelam itu diubah menjadi lembah sukacita. Lembah yang kelam itu diubah lembah yang mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Inilah bukti kesetiaan Tuhan yang kita alami sebagai umat pilihan Allah. Inilah yang membuat kita ini lebih daripada pemenang. Karena faktor Tuhan, karena faktor kehadiran dan pemeliharaan Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami kebesarannya, keagungannya di dalam kehidupan kita. Itu yang kita lihat di dalam Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Titus pasalnya yang ketiga. Ya, kita akan baca di sana. Titus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Luar biasa. Kita dibenarkan karena apa? Kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena usaha kita. Bukan karena amal ibadah kita. Bukan. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan karena kasih karunia-Nya berhak. Apa Bapak Ibu Saudara? Kita punya apa? Hak. Kita berhak untuk apa? Untuk menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ayat ini bermakna bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu berlangsung terus-menerus selama kita hidup sampai kita meninggalkan bumi ini. Pemeliharaan Allah tidak akan pernah berhenti. Dia tetap menyertai kita dalam segala situasi, dalam keadaan kondisi apapun, dalam setiap keadaan apapun. Penyertaannya sempurna bagi setiap kita, umat pilihannya. Itulah sukacita kita. Saya mengajak kita untuk bersorak-sorai, untuk bersyukur kepada Allah. Melihat siapa kita di dalam Allah. Bahwa kita ini istimewa. Kita biji matanya Allah. Kita orang pilihan Allah. Dan Allah mau memakai dan melibatkan kita untuk terlibat di dalam pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, inilah hidup yang berharga. Hidup yang bermakna itu. Hari-hari ini, jangan izinkan keadaan situasi mematahkan semangat kita. Jangan izinkan tekanan apapun juga membuat kita kehilangan motivasi untuk berkarya. Justru hari-hari ini, mari kita memaksimalkan semua potensi di dalam diri kita. Apa yang Tuhan telah taruh dalam diri kita dengan kemampuan, potensi, talenta yang banyak itu. Gunakan itu, maksimalkan hidup kita. Pakai kesempatan ini untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat kesempatan ini sebagai cara Tuhan justru untuk memelihara dan memberkati kita. Doa saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan orang-orang yang mudah menyerah dan putus asa. Tetapi kita tahu siapa kita di dalam Allah. Kita lebih daripada
pemenang. Itu yang membuat kita tetap optimis dan melangkah dengan pasti menyambut hari esok yang penuh harapan. Di akhir khotbah ini saya ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara. Engkau yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, yang sedang mengalami tekanan dan intimidasi. Saya ingin berdoa supaya saat ini juga engkau mengalami sukacita dan pembaharuan yang daripada Allah. Mari kita berdoa. Bagi engkau yang takut dan khawatir dan bimbang, taruh tangan kanan di dada saudara. Saya ingin berdoa, Bapa, engkau lihat mereka yang sedang mengalami ketakutan, kebimbangan, mengalami tekanan yang begitu berat. Aku minta di dalam nama Yesus, hari ini juga Tuhan angkat semua beban yang menindih mereka. Gantikan itu dengan sukacita. Pulihkan hidup kami. Pulihkan anak-anak-Mu ya Allah. Angkat mereka yang jatuh, sembuhkan mereka yang sakit. Sehingga hari ini mereka mengalami kelegaan dan kelepasan di dalam Tuhan. Mereka mengalami kemerdekaan di dalam Roh Allah. Dan kami mau bangkit, kami mau bersukacita, kami mau katakan Tuhan itu baik. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Sehingga kami mengalami kehidupan yang berkemenangan. Mengalami mujizat yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Pagi hari ini saya juga ingin berdoa bagi engkau yang mengalami pergumulan dengan masalah ekonomi, masalah keuangan. Saya percaya janji Tuhan bahwa Dia Allah akan menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pegang janji firman Tuhan ini. Tuhan juga berkata, jangan kamu khawatir tentang hari esok. Dia Allah yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan, ekonomi, sehingga ketakutan dan kekhawatiran mulai menguasai kami. Apa yang akan kami makan, bagaimana dengan pekerjaan kami, bagaimana dengan anak-anak kami. Tuhan, kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu, kami percaya. Kami umat pilihan Allah, kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau bertanggung jawab untuk memelihara hidup kami, sehingga kami yakin di dalam Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna, tidak ada yang berkekurangan. Semua keperluan kami Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Percayalah, kita umat pilihan Allah, kita lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita semua.